di MMA, bertua menantu, Akur dong. Kita kedatangan tamu dari jauh, Mami. Wong Spesial. Jowo. Iya, wong Jowo iki. Jauh banget. Nanti mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Boleh. Ya, namanya siapa, terus Dari kata- Jogja loh ini spesial. Dari mana? Iya, tahu begitu tadi saya pesan Bakpia. gudeg. Nitip-nitip kita ya kalau dari Nitip Jogja. ya, nitip gudeg, nitip. Wah, Jogja itu banyak banget makanan enak, bapianya, macam-macam ya. Jadi kuliner kita. Jadi kuliner. Perkenalkan Oke. diri, namanya siapa, terus sekarang lagi sibuk pekerjaannya ngapain, apa? Iya. umurnya Oke. berapa? Perkenalkan namaku Henry, aku dari Jogja, sekarang aku umur 32, sudah berkeluarga. semuda banget. Ada baby 1. Oh iya. Yes. Dibawa nggak? Baru di apartemen ditinggal. Oke. Jadi aku sekarang fokusku baru tetap ini sih, dari awal sampai sekarang fokus kembangin bisnis sih. Jadi aku buka clothing garment gitu. Jadi sampai sekarang fokusnya di sana. Istri juga Keseharian. ikutan? Iya, dia bantu dari awal sampai sekarang. Wah, sayang tidak mau ada di sini ya. Iya, tapi ada di dekat kita. Tapi domisili memang tinggal di Yogyakarta atau kadang bolak-balik ke Jakarta gitu? Kalau stay-nya memang di Jogja sih. Kalau ke Jakarta biasanya waktu ada event atau ada apa baru ke Jakarta. Tapi stay memang di Jogja. Wow, oke. Gitu. Oke, dengar-dengar dulu pernah mengalami satu titik terendah ya dalam hidup. Atau sekali. banyak titiknya atau rendahnya banyak ya? titik terendah, atau cuma sekali yang paling rendah, atau banyak nih titik-titik terendah. Nah, nanti kita mau dengar ya, karena seringkali yang paling dicari orang itu adalah bagaimana melewati titik-titik terendah dalam hidup ini. Yes. Karena banyak orang sebenarnya sangat sedikit yang di puncak, sangat sedikit yang sedang naik ya. Tapi lebih banyak orang yang sedang hari ini bergumul, sedang berdoa dan sedang berkata gimana sih caranya untuk kami keluar dari masa-masa yang sangat menyesakan. Boleh. Waktu, silakan. Oke. Jadi masa-masa terendah ya. Iya. Jadi kalau dibilang masa terendah itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu tetap banyak naik turunnya. Tapi kalau dibilang yang fase paling rendah itu adalah saat mamahku tuh meninggal. Jadi kalau papaku tuh meninggal waktu aku SMP kelas 3. Dan waktu itu papaku meninggalnya itu karena gantung diri. Iya. Karena papaku dulu penjudi berat, nggak bisa berhenti lah intinya. Terus akhirnya mengakhiri hidup seperti itu. Itu Tapi berat sekali. waktu aku SMP itu aku sebenarnya jujur belum ngerasa berat karena kan aku masih ada orang tua, masih ada mama waktu itu. Jadi semua ekonomi udah aku kayak anak biasa aja, anak apa kayak anak sekolah pada umumnya lah, sekolah Tapi ya waktu gitu. papa meninggal gantung diri ya, itu gimana perasaanmu? Maksudnya kan Kamu lihat atau? Nah yang lihat adikku kebetulan. Adikku lihat, aku malam-malam dibangunin kok papa meninggal gitu. Aku lihat jendela kan. Jendela itu kok banyak mobil polisi. Aku kan masih setengah sadar tuh, udah malam banget subuh gitu. Wah, enggak, Dep, tidur aja. Aku tidur lagi tuh. Aku nggak tahu kalau papa aku beneran meninggal. Pagi-pagi dipanggil, ayo sekarang ke apa sih rumah duka. Nah, ternyata udah beneran tuh. Udah Astaga. dipeti. Kamu umur berapa? Ya itu 3 SMP, 3 atau 2 SMP aku lupa. Kayak kisaran itu. dan pada waktu itu hubunganmu sama papamu bagaimana? Nah itu anehnya, aku sama papa tuh dari dulu kayak nggak ada ngerasa sosok figur ayah jujur. Karena papa itu sama mama dulu isinya cuma kekerasan. Berantem lah apa, ya itu ya mungkin efek judi itu ya. Jadi kalau kalah apa, bawanya emosi. Jadi kalau papa pulang tuh bayanganku adalah selalu takut. Wah nanti papa pulang nih, nanti apa nih, takut. Jadi kayak kebawa gitu loh, kebawa terus. Itu karena itu waktu papa bilang, itu buat kamu udahlah nggak peduli kalau sama papa begitu ya. Iya. Aduh. Jadi waktu papa meninggal itu aku malah nggak ada rasa kehilangan. Tapi rasanya malah malu. Kenapa kok keluargaku yang kayak gini, papa meninggalnya kayak gini lagi. Jadi dari dulu bahkan aku baru bisa mengaku itu belum lama ini kok Bu. Dari dulu aku selalu bilang kalau papa meninggal itu karena apa? Karena kanker paru-paru lah, karena apa? Takut, malu lah dijudge orang tuh malu. Gitu. Bahkan aku dulu juga waktu pacaran sama Jessica dulu waktu awal-awal, aku nggak bilang sama dia. Taunya juga pas baru pertengahan lah, aku baru berani jujur. Itu rasa yang tak rasain itu malu pertama kali. Nah itu punya papa yang seperti itu kan pasti berat banget ya sebenarnya ya. Yes. Di sekolah itu kamu jadi sosok yang minder atau puji Tuhan kamu bisa menutupi itu di teman-teman sekolah? Secara nggak sadar ya, itu sebenarnya aku bisa jadi minder sama ya tadi malunya tuh kebawa.
Karena kalau aku misalkan mau presentasi atau mau apa gitu ya, aku tuh selalu nggak mau. Aku selalu paling belakang. Mungkin itu efek dari situ juga ya. Betul, pasti. Minder, takut. Takut. Bahkan aku kayak dulu pertama kali diajaki kayak gini podcast itu aku nggak mau. Karena ya malu, minder, takut gitu loh. Apa? Oh ya, itu pertama kali kayak gitu sih. Mungkin kebawa ya. Ya pastilah, karena istilahnya di jiwa bahkan di alam bawah sadar itu luka akan tergores cukup lama dan cukup banyak. Puji Tuhan kalau kamu bisa bangkit sampai hari ini, itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Tapi terus pada waktu mama ceritanya gimana? Nah kalau mama kena kanker serviks itu, mama itu waktu aku kuliah semester 6, 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah begitu mama didiagnosa kanker serviks, waktu itu masih stadium 2B, sebenarnya masih awal. Pikiranku udah langsung, berarti besok mama pasti akan meninggal. Pikiranku udah kayak gitu. Aku langsung bilang ke Siana sama Debbie, adik-adikku namanya Siana sama Debbie. Perempuan ya? Perempuan semua. Sian, Deb, ini mama kena kanker. Pokoknya kita besok harus siap-siap. Aku bilang gitu. Udah takut? Udah takut, karena kan kanker kayak susah ya sembuh gitu ya. Betul. Aku udah langsung ke sana tuh pikirnya dulu. Tapi aku masih belum ada bayangan harus kayak gimana. Terus ketika semester 7 kuliah, akhirnya mama meninggal, ya itu baru mikir. Ternyata baru tahu ada utang rumah belum lunas. Waduh. Adik tuh masuk SMA belum kebayar uang gedungnya. Nah itu pertama kali aku ada beban kalau dari finansial ya, itu dua itu. Langsung. Rumah sama Adik. Udah masuk SMA, uang gedung belum lunas. Itu pun belum tambah makan-makan seharian. Ah, betul. Nah hari itu mama pekerjaannya apa? Mama setelah kena kanker serviks itu udah gak kerja sama sekali. Itu dibantu pure murni sama kokonya mama di Semarang. Itu puji Tuhannya masih dibantu itu. Jadi sebulan setiap harian bulanan kita benar-benar dibantu sama keluarga. Karena nggak kerja sama sekali. Jadi waktu mama kena kanker itu dari aku semester kurang lebih setahunan ya. Itu kita jual mobil, jual rumah, pindah ke rumah yang lebih kecil karena untuk pengobatan itu. Nah, yang rumah terakhir ini yang tadi bilang aku itu udah Belum pindah, lunas. belum lunas. Padahal sudah jual yang Lama. besar. Waduh. Jadi waktu itu kamu menanggung utang berapa puluhan juta atau berapa ratusan? Enggak, dulu 80. 80 juta. Nah terus masih kuliah. Masih kuliah. Semester 7 itu. Nah itu apa yang habis itu kamu buat? Nah, disitulah uniknya. Iya. Jadi aku kan sebenarnya dulu tuh nggak pernah yang kenal yang namanya Tuhan lah, Bu. Bisa dibilang aku tuh ateis lah. Jadi aku kalau dulu ke gereja itu aku tuh dijai sama Jessica ke gereja, terus itu aku pasti kalau di depan itu ya, aku sampai nantang pendeta, Bu. Aku tuh duduk di depan, aku kayak gini. Ini tuh gereja apa bukan? Karena kan aku dulu kan kalau ke gereja Katolik itu kan kalem gitu kan ya. Ini kok jedak-jeduk kayak gini, main drum. Kayak dugem ya. Ini bukan gereja, ini diskotik. Aku di depan disuruh berdiri gitu gini. Aku nantang pendetanya gitu loh. Ini apa sih ini? Semua pada angkat tangan gitu. Enggak, aku gini. Aku melek mata nih. Suruh tutup mata aku melek. Karena dulu kayak gitu. Nah, tapi setelah mama meninggal, aku enggak punya siapa-siapa. Aku ada tanggungan utang kayak gitu. Aku enggak tahu mau ke mana, Bu. Terus tiba-tiba aku datang aja ke gereja. Datang ke gereja yang tadi aku tantang itu. Wah. Datang ke sana sama Jessica. Datang di ibadah umum. Aku duduk di paling belakang. Sebelum khotbah itu kan puji-pujian. Worship pertama kan pasti kan meriah-meriah. Betul. Baru yang syahdu-syahdu, baru khotbah. Aku datang baru khotbah baru worship yang meriah. Aku angkat tangan, Bu. Aku cuma bilang, Tuhan, udah ini aku. Aku datang nih. Terserah aku mau diapain. Aku nggak tahu, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tuh nangis sejadi-jadinya Bu. Di situ. Yes. Di tengah lagu yang meriah. Yes. Itu aku baru pertama kali. Terus calon apa? Jessica bingung. Aku nggak tahu ya. Tapi yang penting aku cuman kayak ngerasa aku cuman datang sama Tuhan tok. Aku di situ ngerasa dari atas sampai bawah tuh geringgingan semua. Aku nggak tahu ini apa rasanya. Terus kalau kita merem gini kan masih kelihatan lampu ya, Bu, ya gelap. Itu gelap total. Ya ampun, aku tuh kayak ini apa ya? Aku biarpun di belakang itu ada kayak rasa-rasa banyak banget beban. Tapi kayak enteng banget. Ya sudah tiba-tiba selesai aja. Nggak tahu aja. Aku pulang tuh udah pulang aja itu. Aku nggak tahu mau ngapain, di depan tuh nggak tahu mau ngapain. Tapi aku ngerasa, kayak gini tuh rasanya di dalam Tuhan tuh. Wow. Ya, di Padahal titik. semua orang angkat tangan gitu ya. Iya. Aduh, itu di ibadah umum di paling belakang udah kayak gitu. Udah.
Dari situ aku baru pertama kali ngerasain mujizat, Bu. Aku sama itu kan baru pindah rumah ya. Betul. Baru pindah rumah. Yang masih utang 80 juta itu kan? Yes. Aku sama Jessica pergi mau cari makan kalau nggak salah, aku lupa. Baru naik motor gitu kan. Tiba-tiba 100-200 meter ke depan gitu, hujan terus, Bu. Hujan terus, aku buka jok kan, mau cari mantol. Mau cari ya. Nggak ada mantol. Aku pulang lagi ke rumah. Nah, aku cari-cari mantol, kan baru pindahan. Iya. Ada box-box aqua kayak gitu kan. Ada box aqua, ada buku-buku gitu. Aku buka tuh, oh ketemu tuh mantol. Mantol aku ambil. Set. Di bawahnya itu polis asuransi, Bu. Dan polis asuransinya itu sudah tidak ada di Indonesia. Udah hilang. Tapi itu polis asuransi. Nah, aku akhirnya tanya itu ke temanku yang jadi agen asuransi, ini gimana, caranya gimana? Ternyata udah merger sama perusahaan A gitu. Udah, aku datang ke sana, singkat cerita, cair. Biarpun ada berbagai banyak proses ya, aku sampai ke pengadilan juga, karena kan ada orang tua. Iya. Gitu. Terus, nilai nominalnya itu benar-benar pas, Bu. Yang share 80 juta, total uang gedung sama rumah yang belum lunas, itu 80 juta. Ya ampun. Itu langsung begitu uang cair. Kok ya bisa polis di bawah mantol itu gimana ya? Nah, Iya. Maksudnya nyimpannya kan nggak mungkin di situ Iya, dong harusnya harusnya ya. ya. Saksi hidupnya masih di depanku ini. Iya, sayang nih harusnya ada di sini ya. Bagaimana Tuhan merekayasa hujan Tegang. besar spesial diciptakan buat kamu. Iya. Supaya kamu cari mantel. Mantel. Luar biasa, luar biasa. Dan Dan mama tuh polisnya di mantel gitu. enggak pernah cerita mama punya asuransi loh, Bu. Ya Aku lupa nggak tahu. juga apa ya. Nggak tahu, nggak pernah. Bahkan waktu terakhir waktu mama meninggal itu cuman titip pesannya, "Hen, pokoknya jangan dijaga ya Sienna sama Debbie, jangan berantem." Tidak ngomongin tentang asuransi sama sekali. Iya, padahal aduh. Itu benar-benar. Aku nggak tahu gitu. Dan loh. mungkin mama juga sudah berpikir, toh sudah merger, sudah hilang, nggak tahu bagaimana ya. Mungkin ya, aku nggak tahu kan Iya. polis udah lama banget itu. Tapi itu bisa puji Tuhan. Masih bisa keluar 80 lumayan loh itu. Iya, makanya Puji itu. Tuhan. Dan yang aku bukan nominalnya ya, Ci ya. Tapi bagaimana menutup semuanya. Nominalnya itu loh, Ci. Itu bener-bener aku mulai dari nol. Karena kan utang udah nggak ada lagi. Langsung tak bayar semua tuh. Uang gedung langsung lunas, rumah langsung tak bayar ke developer, udah selesai. Tuhan baik. Seperti kamu dimulai hidup ini, semua dosamu dienolin juga. Yes. Dan Tuhan berkata, yuk nak mulai jalan dengan aku. Dan itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang gak pernah gagal, Tuhan yang gak pernah lalai, Tuhan yang gak pernah ya diam saja ketika ada seorang anaknya yang berteriak kepadanya. Ya dia menjawab walaupun teriaknya cuma datang di paling belakang dan angkat tangan. Tapi buat Tuhan itu sudah teriakan paling keras yang berkata, "Papa, I'm home." Ya, dan rupanya Tuhan langsung menjawab seketika itu. Ajaib sekali, so sweet. Bagaimana Tuhan jangkau kamu ya. Yes, betul banget. Tapi itu baru permulaan perjalanan Baru ya. pertama. Nah, terus gimana habis itu? Ini kan masih harus hidup. Iya, Bagaimana belum buat harus- harian, Ya. belum kerja juga ya Betul, harusnya. belum. Dan harus menyelesaikan kuliah, Yes. nanggung adik-adikmu, Yes. makan masa depan. Yes. Terus Dari aku dulu sebelum ke adik-adikku Iya. ya. Nah, dari situ terus dapat juga aku ditawari kerjaan sama temanku. Itu langsung dua. Yang pertama aku jadi agen kaos polo dulu. Aku ikut kerja tuh. Dulu waktu itu cuma digaji 500.000 sebulan. Kalau baju laku aku dikasih 1.000. Plus yang kedua adalah aku jadi agen asuransi juga malah sekalian. Yang tadi bantu aku itu. Iya. Sekalian. Sekalian ya, sisan wes. Jadi kan jadi agen asuransi itu kan salah satu apa ya profesi yang tidak butuh modal, ya kan? Iya. Nah, karena aku basicnya bukan sales, ya cuman nggak ada basic sama sekali. Aku cuman cerita ke orang-orang itu apa yang aku alami. yang tadi, Tadi. yang 80 juta itu ya. Betul. Ini loh, aku tuh punya utang kayak gini, gara-gara ini aku bisa lunas gini-gini semua. Aku tidak malah bukan ke produk banget, tapi aku ke pengalaman pribadi. Nah, dari situlah mulai banyak kekumpul komisi-komisi. Banyaknya dari sana itu modal awalku bisa punya uang dari agen asuransi sama tadi jualan kaos polo itu. Bayangkan ya, sebuah penderitaan, sebuah masalah itu bisa menjadi sebuah modal Betul. untuk membawa naik dan terus naik. Yes. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu membiarkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, kelihatannya kayaknya sadis ya, kayaknya tega banget gitu ya. Yeah. Tapi ternyata dia sedang menanamkan sesuatu.
Yes. Dia sedang memanggil kita. Dia sedang investasi dalam hidup kita. Dan dia sedang menanamkan Yes. modal untuk kamu selanjutnya. Yes. Ajaib banget hidupmu. Jadi yang kerja cuma kamu dulu, adik-adikmu tetap sekolah biasa. Iya, jadi yang kerja aku, adik-adikku sekolah biasa. Nah, kalau untuk harian-harian, waktu itu memang itu baru cukup untuk aku sama Jessica dulu, baru berdua. Sama adik-adik. Adik-adik ada tapi tidak banyak. Aku belum bisa kayak ngasih uang yang buat kuliah, kan ada uang semester, itu belum bisa. Belum bisa. Nah, itu juga dibantu sama keluarga. Tapi kalau untuk makan harian masih bisa. Nah, dari situ. Nah, itu mulai berjalan itu, Bu. Terus bagaimana sampai hari ini tiba-tiba bem, ya istilahnya kamu mengalami terobosan-terobosan soal ekonomi. Ah, itu juga banyak banget ya. Jadi yang tadi Ibu bilang, Tuhan itu pasti selalu ngasih kejadian di depan, jangan lihat depannya, lihat belakangnya. Dan itu yang aku selalu pegang sampai sekarang. Itu banyak banget. Tapi kita mulai dulu dari yang paling awal deh. Betul, kok aku betul, bisa bikin kaos polo ini. Betul. Nah, jadi waktu itu Kan jualan polo. jualan polo sama temanku. Cuma 1.000 perak loh. 1.000 untungnya. perak. Nah, jadi aku sama Jessica dulu ya sampai datang ke toko-toko gitu. Aku datang ke ekspedisi apa, aku nawar-nawari seragam berdua gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, orderan itu makin lama makin banyak, Bu. Makin banyak. Temanku tadi yang ngajak aku, dia ngurus bagian produksi. Nah, makin lama itu kok orderan makin banyak tapi deadline-nya makin molor. Jadi intinya nggak bisa ke-handle lah. Betul. Nah, aku bilang kan, ini gimana? Aku nggak bisa loh kayak gini. Aku yang handle sama konsumen terus head to head. Nggak Aku enak. iya, nggak Iya, enak. Aku dituntut lah. Ya dituntut, aku yang gini terus. Tapi diem aja dia, kayak nggak ada something yang harus gimana gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu KKN juga semester 7. Aku kan jadi agen asuransi juga. Udah deh, aku bilang, aku tak lepas aja, aku nggak mau ngurusi lagi. Tolong dihapus semua kontakku, aku tak fokus KKN dulu. Sama fokus agen asuransiku aja, kan juga baru jalan waktu itu. Udah, akhirnya KKN bulan Desember itu. Aku masih dikontak orang terus. Aku bilang, Pak maaf saya baru KKN, aku udah nggak bisa terima order. Aku bilang lagi ke temanku, tolong dihapus dong kontakku dari website, dari Instagram, aku nggak mau ngurusi lagi, aku nggak mau handle. Dah, sampai bulan Januari dikontak lagi. Aku bilang sama Jessica, ini gimana? Ada orang order, masa kita tolak terus, gitu kan? Nggak enak ya, Nggak enak. Aku udah bilang sama dia juga, nggak dihapus-hapus. Akhirnya udah deh, kita pulang KKN, Februari kita ke Jakarta, Tanah Abang cari supplier. Nah, tanggal 14 Februari itu baru kita buka tuh Ozi Clothing pertama kali. Nah, itu kalau dari temanku nggak ngapus, mungkin aku nggak buka, Bu. Gara-gara temanku nggak ngapus. Kenapa dia nggak ngapus-ngapus? Iya, makanya itu nggak mau. Setelah aku buka baru dia dihapus. Ya, wow. Jadi kayak gitu sih. Jadi pasti Tuhan udah rancangin gitu ya. Kenapa sih dia nggak ngapus-ngapus? Tapi dia juga berjasa banget dalam hidupku. Betul. Kalau nggak karena dia, aku nggak mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Dan kalau dia pertama kali memaksa kamu untuk jualan, ya, untuk itu kamu tidak bisa sampai sekarang. Betul. Aduh, nah terus kamu ketemu nih sama supplier di Tanah Abang. Terus buka lah bulan Februari itu. Nah, terus ketika mulai buka pertama kali, itu modal cuma 20 juta, Bu, dari agen asuransi tadi itu. Ya, itu udah bisa buat kontrak, buat beli stok macam-macam lah. Nah, tapi kan stok awal itu kan nggak banyak, Bu. Paling cuman ya dengan uang 20 juta? 20 juta, tapi udah dipotong yang lain-lain. Aku tuh cuman modal 5 juta buat stok. Aku melengkapi semua warna. Dengan 5 juta itu kan paling satu warna cuma bisa ukurannya ya paling cuma berapa sih? Cuma enggak sampai 12 biji lah, dikit-dikit. Gimana caranya orang mau order 12 biji pun udah susah gitu loh. Nah, anehnya itu tuh ketika ada orang mau order, misalkan warna biru navy gitu ya. Ada orang mau order biru navy 60. Aku langsung kontak supplier Jakarta. Itu pas ada. Kenapa aku bilang pas ada, Bu? Karena supplier yang di Jakarta itu dia sistemnya bukan ready stock yang ready stock banget. Tapi dia ketika ada kain, dia baru produksi karena dia diplot ke departemen store, departemen store. Nah, ketika aku order warna navy, dia kebetulan pas ada. Jadi orang DP, aku kasih DP-nya ke sana, barang dikirim, aku proses bordir, aku packing. Itu berlangsung kayak gitu terus. Kayak Pas terus. Pas terus. Nah, kan pas terus, aku kan jadi pede tuh. Nah, terus tiba-tiba ada orang datang dari bank datang ke situ ke toko kan. Mas, aku mau order warna abu misti. Abu misti jumlahnya 100 pieces. Nah, seneng banget dong. Pertama kali dapat orderan segitu, uang kita belum ada nama apa-apa. Oke, Mas, aku bawa sampel dulu ya.
ukuran S, M, L, XL, XXL dibawa semua. Oke, udah dibawa. Dia ninggal KTP. Berarti aku harus siapkan ukuran Abu Misti lebih dari 100. Betul. Karena aku belum tahu dia bawa ukuran apa, akan pesan ukuran apa. Iya. Aku langsung pesen tuh, tak lebihi semua. S tak lebihi sampai double XL tak lebihi semua. Datanglah Abu Misti sekian, shred lebih banyak banget itu. Sekian hari datang tadi orang dari bank. Mas, ini tak kembaliin sampelnya semua. Oke, aku kan tinggal mau nyatet kan. Heeh. Maaf mas, saya nggak jadi order. Wah. Bilang gitu. Wow. Kan udah pede banget kan awalnya Iya. kan pas terus ya udah pede aja. Iya. Wah langsung di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain. Wah teman tak kembali aja KTP-nya udah mas. Ya udah nggak apa-apa. Aku sama Jessica tuh nangis tuh. Uang udah dihabisin buat satu warna, tak order semua, datang barang, orang nggak jadi order. Nangis tak tutup tuh pintunya. Habis itu, wah ini mau gimana? Udah terlanjur masuk, Iya. uang udah habis di sana, jadi tetap jalan aja. Wes pokoknya jalani aja gitu loh. Nggak lama bu, 2-3 hari ada orang yang nelpon. Mas, saya mau pesen kaos polo warna Abu Misti. Jumlahnya berapa tau bu? Bukan 100, 150 bu. Malah sesuai sama yang tak pesen bu. Aduh. Gila nggak itu tuh? Nggak masuk akal gitu, salah akar mah nggak masuk akal. Tapi itu kayak seakan-akan Tuhan tuh bilang sama aku, Hen, besok akan ada orang yang mau pesan 150, tapi lewat orang yang nggak jadi pesan ini. Kalau orangnya nggak mau nyempel gitu, aku nggak mungkin kepikiran mau lebih gitu loh bu. Aduh. Itu yang aku bilang, jangan lihat depannya, pasti endingnya ada sesuatu. Wow. Dahsyat. Itu yang tak bahas sampai sekarang. Seringkali kita sudah Berkali-kali. terlanjur marah, Berkali-kali. kecewa. Dan seringkali kita sudah bilang, Tuhan kenapa begini? Yes. Padahal dia sedang mengukir sesuatu. Yes. Aduh. Dan itu sampai sekarang bu. Ini. Aku selalu udah kayak gitu sekarang. Banyak banget. Hidup Banyak ini sekali. benar-benar dia pegang kendali ya. Yes. Saya tuh selalu pegang yang di kitab Yunus. Oleh penentuan Tuhan, ulet makan pohon. Oleh penentuan Tuhan, ada angin, Ada angin. keras. Oleh penentuan Tuhan, nah segala macam. Jadi saya selalu pegang gini, dalam hidup ini ada penentuan Tuhan. Yes. Dari soal yang ulet loh. Pengen ulet itu kan sekecil apa sih? Iya. Sampai angin loh. Angin itu kan semesta ya. Oleh penentuan Tuhan. Tapi dengar kesaksianmu, saya bisa sekali lagi berkata oleh penentuan Tuhan. Yes. Engkau ngalamin semuanya dan semuanya sangat luar biasa. Amin. Kita perlu potong dulu. Oke. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur Akur dong. dong. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I lived, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
I see. With all I am. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Aku dong. Kita kedatangan tamu tambahan. Iya. Istrinya ikut juga akhirnya. Yang dari tadi sebenarnya ada di antara kita, tetapi dia menunggu saat yang tepat untuk masuk. Dan sekarang ini istri tercinta yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam hidup Henry. Ya, sebenarnya beliau atau ini ya, istri inilah yang membawa dia kenal Tuhan. Ya, yang kemudian mendampingi sampai sekarang, dan di saat-saat yang titik terendah tetap ada di sampingnya. Nah, sekarang saya mau nanya langsung nih sama Jessica. Jess, bagaimana kamu mau? Hari itu bayangin ya, udah nggak ada papa mamanya, anak yatim piatu loh. Ya, terus kemudian belum kenal Tuhan, ya, dan kamu yang bawa dia ke Tuhan. Dan yang Nemenin ketiga kerja. ada utang 80 juta, terus kemudian belum kerja. Nah, kenapa kamu mau? Dulu sama pacaran itu masih ada mamanya soalnya. Jadi dia masih seperti manusia biasa. Oh, seperti manusia biasa. Jadi kita satu kelas waktu itu kuliah kan, mata kuliah bahasa Indonesia kan kita satu kelas. Kebetulan kita juga satu kelompok waktu itu. Dan dosennya itu agak ini loh, strict. Dia setiap kali mata kuliah itu kita harus duduk bareng satu kelompok itu. Jadi aku sering duduk sebelahan sama dia. Kayak gitu sih awalnya. Dan kan masih ada mamahnya juga waktu itu. Jadi hubungan kita masih biasa-biasa aja kayak anak muda pada umumnya sih, Bu. Terus pada waktu kamu bawa dia ke gereja gitu ya, itu sebenarnya kan dia nantangin banget tuh tadi ceritanya ya. Kamu gimana rasanya nih? malu Aduh, waktu bikin itu. malu nih orang gitu, atau gimana waktu itu? Yang penting mau ke gereja dulu sih aku waktu itu mikirnya. Wah, luar Kan biasa. dulu dia kan sebenarnya Katolik, tapi memang dia nggak pernah ke gereja gitu, Bu. Jadi lebih ke kayak nggak beragama Iya, aja sih iya. waktu itu. Terus aku bilang, kok nek kayak gini terus dah kita putus aja lah, nek kamu nggak mau ke gereja. Mungkin karena dia dengar kata putus itu dia mau tuh ke gereja. Tapi kan ya udahlah ya, walaupun di gereja diam Begitu aja kan ya. kadang kita di gereja itu kan kadang ayo semua jemaat tuh pejamkan mata apa kita. Aku lihat dia kayak ih Iya, benar ya. sebel banget. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting udah mau ke Udah gereja. mau. Ini benar-benar sebuah perjalanan, sebuah bukti bahwa tidak sia-sia. Kita bersaksi tidak pernah sia-sia. Kita ajak orang ke gereja tidak pernah sia-sia. Kita bawa mungkin ya, seseorang itu ketemu siapalah hamba Tuhan atau teman-teman yang Kristen, itu nggak sia-sia. Karena Alkitab berkata firman memang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan pada saat kita sungguh-sungguh membawa seorang itu kepada Tuhan, Tuhan bisa suddenly merubah hidupnya. Ya, kalau dulu mungkin nggak pernah kepikir ya dia sampai seperti ini ya. Tidak pernah. Sekarang kalau sama Tuhan rasanya sangat-sangat percaya ya, sangat-sangat percaya. Dan bagi Tuhan nggak ada yang susah untuk merubah. Tapi sungguh-sungguh saya melihat bagaimana Tuhan pegang tangan seseorang dan Tuhan bisa merubah banyak hal dalam hidupnya. Nah, Jess, tapi kan waktu itu mamanya meninggal. Ya, Iya, kondisinya iya. seperti itu ya. Ada utang 80 juta dan sebagainya. Tapi kenapa kamu terus mau melanjutkan ke pernikahan? Kan banyak anak sekarang itu, maaf ya, menikah itu harus lihat uang. Iya, lihat uang gitu. Terus kemudian nggak mau nih kalau disuruh mulai dari awal ya, buat menderita ya. Maunya kan kalau, ya maksudnya Dia nemenin lagi ya tadi kan. iya, katanya dia jualan, nemenin, apa, nemenin. jualan nemenin ya, apapun nemenin. Nah, sedangkan anak zaman sekarang kan gini, maunya yang sudah mapan, maunya yang sudah beres, baru mereka berkata, oke lah merit. Nah, ini kan belum beres nih, kamu nemenin, apa yang membuat kamu mau? Dia itu pekerja keras sih orangnya. Jadi dia itu selalu mengusahakan yang terbaik. Aku sebagai cewek kan aku membantu mati-matian ya. Tapi kan aku juga lihat orangnya dong, laki-lakinya kayak gimana. Nah, aku yakin sih waktu itu kalau ini orang tak bantu pasti bisalah dia. Maksudnya orangnya kelihatan gitu loh, kelihatan kerja keras, bukan tipikal laki-laki yang misalnya tak bantu dia malah jadi Bergantung. Malas. bahasa Indonesia ini gampang kayak apa ya? Iya, betul. Memudah. Iya, memudahkan dan Menganggap menganggap remeh lah. menganggap remeh.
Gitu. Tapi orang tua boleh, walaupun keadaannya saat itu dalam tanda kutip belum mapan ya. Mamaku support aja sih. Heeh. Waktu itu juga aku sempat bingung kan ngomong sama Betul. mama waktu dia bilang papaku itu penjudi loh, meninggalnya bunuh diri dan lain-lain. Aku sebenarnya kepikirannya mamaku sih. Aku Iya. gimana ngomong sama mama ya? Kan kita keluarga kayak baik-baik dari dulu. Betul. Terus kayak culture shock gitu kok keluarganya dia kok kayak Betul, ya gimana ya. Terus tapi ternyata setelah aku ngomong sama mama juga ngomong, mama langsung ngomong sama dia, enggak apa-apa Hen, itu kan papahmu, kamu kan enggak. Wah, hebat sekali ya. Ini salah satu lagi bahwa Tuhan itu luar biasa. Menyediakan semua yang terbaik sampai keluarga Jessica bisa mau terima. Ya nggak gampang loh, bener-bener nggak gampang. Anak perempuan lagi. Nah, anak perempuan loh ini. Kalau anak laki itu masih mending ya. Iya, Yang memegang kendali ya, ini anak perempuan. Tapi sekali lagi Tuhan kalau sudah buka jalan, dia buka jalan semuanya. Istilah saya jalan tol. Gak cuma jalan-jalan biasa, jalan tol semuanya beres. Tapi buat orang tua, jangan hakimi ya menantu atau apapun dari latar belakang keluarga. Karena seringkali biar bagaimanapun banyak orang tua yang lihatnya bobot bibit bebet ya. Dan udah di-cut nih. Kalau bobot bebetnya kurang bagus. Tapi toh ini bukti bahwa Tuhan bisa beri yang ajaib, yang berbeda dari papahnya. Nah, terus nih sekarang pergumulan ini kan belum selesai nih. Bagaimana sekarang kalian bisa sampai ya istilahnya maju tanpa modal yang banyak ya. Nah, ini gimana nih Henry atau Jessica yang mau teruskan? Tanpa model yang banyak tuh betul kan benar-benar dari nol tadi Bu, ya. Betul. Nah Jessica itu benar-benar bantu dari awal banget. Dia bawa baju ke mana, Masih ada fotonya ya. masih ada fotonya juga tuh. Ada fotonya juga masih sampai sekarang. Nah jadi model tuh kita kumpulin pelan-pelan Bu. Jadi mulai kita kan awal-awal itu belum punya mesin sendiri, kita masih ngelempar bordir. Terus Lempar, ambil barang, lempar lempar, bordir. terus kita packing. Nah, terus di tahun 2017 akhir Desember, dari uang itu tadi kita kumpulin semua, itu akhirnya kita bisa beli mesin pertama. Nah, kok bisa sampai secepat itu sih? Karena kita seharian itu bener-bener ngepres, Bu. Jadi kita berdua itu makan, satu kali makan itu cuma 11.000. Makannya itu cuma nasi, sayur, air putih. Nasi, sayur, air putih setiap hari. Dulu beratku sampai turun 10 kilo gitu gara-gara seperti itu terus. Aku kayak makan lele itu udah makan mewah banget Bu dulu. Wow. Sampai aku dibeliin temanku, sampai nggak tega gitu ya. Hen tak beli ini ayam, tak beli lele, makan oh. Kenapa kalian bisa sampai punya Tapi tekad tekadnya juga kuat sekali tekadnya ya. sekuat itu gitu. Kenapa ya? Nggak tahu aku. Tapi kita dulu waktu menjalani kayaknya juga Biasa biasa aja. aja ya. Memang ya kita saving uang aja sih ya. Iya. Nggak yang menderita gimana gitu rasanya waktu dulu itu. Ini luar biasa nih, karena banyak anak muda tuh sama sekarang ya terutama kan sampai dibilang generasi stroberi ya. Tidak generalisasi tapi banyak gitu loh. Yang istilahnya yang penting pokoknya hidup dinikmati. Nggak tahu besok gimana. Mereka kadang-kadang malah beli HP yang udah yang mahal padahal juga nggak butuh-butuh banget gitu. Dan nggak banyak yang mau kerja keras. Sangat sedikit. Bahkan buat jualan aja, nawar-nawarin produk aja malu. Yes. Nah ini saya bener-bener amazed loh buat kalian. Sampai makan cuma nasi sama sayur, turun 10 kilo air putih. Tapi kalian merasa bahwa itu bukan penderitaan. Iya kayak biasa aja. Angkat jempol sih. Angkat jempol. Dan kalian benar-benar seorang yang dahsyat istilah saya. Seorang yang berani. Sekalian buat semuanya anak muda, jangan takut buat menderita. Jangan takut buat memulai yang baru. Jangan takut buat kerja keras. Jangan takut buat istilahnya dari bawah. Karena sekali waktu pasti Tuhan bawa kita naik. Nah, terus abis itu bagaimana itu? Ngumpulin, akhirnya beli. Berapa itu harga mesin pertama? Hari itu. Nah, dulu harga mesin itu kurang lebih 150-an apa ya? Enggak, 180 ya? 180. 180 juta. 80. Tapi Dan itu kalian cash. cash, tapi DP dulu. DP dulu, DP, terus DP itu apa ya? Bayar ke suppliernya cash. Wow. Jadi aku utang, tapi utangnya sama mamah dulu, mamahnya Jessica. Jadi aku bayar DP, utangnya mama sama Jessica itu juga bener-bener penolong banget itu.
apa ya, mungkin sudah ngeliat, oh ini jalan nih, jadi mau dikasih gitu loh. Nah, habis itu utangnya aku ke Mama Jessica itu, aku mulai bayar lah cicil di sana. Jadi mesin pertama, mesin kedua itu mesin kedua udah enggak ya? sendiri. Oh iya, mesin pertama dari Mama Jessica, mesin kedua sampai sekarang Bu, sampai jadi pabrik itu tidak ada utang sama sekali. Sama sekali. Digulung terus Digulung jadi terus. mesin. Mesin apapun Mesin itu. kedua. Itu ajaib loh itu. Aduh, itu benar-benar amazing sih. Mesin kedua udah berapa itu? 180-an sekian juga. Sekian juga. 95 apa ya? Ini adalah Itu udah cash cash semua. dan Oke. tidak ada Karena dia utang. Ini ya dulu karena apa trauma judi lah, hutang, jadi Ya. maunya cash saja ya. Nggak mau keren, kredit-kreditan itu memusingkan kayaknya ya. Terkait judi, itu yang aku bawa sampai dari papaku sampai sekarang adalah aku kan suka main kartu, Bu. Main kartu remi apapun itu. Jadi ketika temenku itu main kartu, terus tiba-tiba ayo Hen 500-an, aku langsung out. Itu yang tak bawa sampai sekarang. Jadi sekarang biarpun aku kan juga invest saham, tapi aku nggak main invest yang gorengan, karena aku langsung out. Aku nggak mau, biarpun itu bukan judi ya, tapi ya segala sesuatu yang berhubungan dengan instan, aku Iya. langsung out. Itu yang tak bawa sampai sekarang. Wah, hebat. Jadi sebenarnya papamu walaupun kelihatannya sangat negatif ya, Yes. tapi mengukir sebuah pagar istilah saya. Sehingga kamu benar-benar bisa konsisten. Tapi kalau lihat dari kamu, itu gimana sampai bisa buat pabrik ya secepat ini? Berarti kalian hidupnya tetap benar-benar sangat hemat sampai hari ini. Sangat-sangat hemat. Iya, sangat hemat. Enggak, kita ngambil gaji sih lebih tepatnya 1,5 juta sebulan dulu. dulu. Tapi sampai sekarang masih ambil Masih gaji gaji. terus supaya uang perusahaan itu enggak nyampur sama uang sehari-hari. Terus digulung terus ya. Jadi benar-benar kalian padahal kerja keras bosnya cuma boleh ngambil gaji 1,5 juta. Yes. Dulu ya 1,5 Iya. juta. Sekarang ya udah agak naik. Agak naik lah, cuma agak ya berarti ya. Waduh, Tuhan Yesus luar biasa. Nah sekarang kan udah jadi pabrik. Kalian juga modelnya tetap ambil gaji. Gaji. Masih gajian? Masih gaji. Nah, nggak boleh ngambil yang lain. Enggak boleh. Enggak sih. Kita Terus nggak ngambil gaji kalau boleh tahu nih, sekarang ngambilnya berani berapa? Setelah punya Aduh, pabrik jauh, loh. jauh. Jujur enggak apa-apa ya. Iya. 5750. Aku pasin supaya enggak bayar UMR. pajak. Yes. Terus buat Jessica juga segitu? Jessica cuma 3 sekian ya. Lebih. 4,5 lah. 4,5. Ya. Jadi under Ini 10. ini owner loh. Tapi kan cuma buat Ya sehari-hari buat hidup sehari-hari ya. kan yang penting kan cukup kan. Wow. Kalian sih ajaib sih, ajaib. Cukup. Ajaib sih, ajaib. Benar-benar angkat Mereka jempol, bingung, angkat kaki. Mereka, kalau buat mereka gini ngapain banyak-banyak gitu. Orang cukup buat Iya. makan, buat apa? Ya lebih mending buat beli mesin lagi, beli apa lagi. Luar Karena biasa sih, luar aku merasa biasa. sekarang tuh aku harus bangun legacy sih. Ini kan aku baru merintis ya. Besok anak pun harus nerusin, harus nge-prepare buat itu semua. Luar Jadi, biasa sih. Ya tetap harus dinikmati ya. Sekarang kita sudah mulai bisa. Udah deh yo setahun sekali kita liburan ke luar negeri kan udah pernah. Baru sekarang, ini baru 2 tahun terakhir. Baru kemarin sama tahun sebelumnya nggak pernah sama sekali. Kalian dahsyat. Dahsyat. Karena juga masih 3 tahun ya, belum ngerti-ngerti ya. nonton. Iya. Nah terus, ajaib sekali sih. Nah sekarang ini pabrik sekarang bisa buat apa aja selain polo? Macam-macam sih sebenarnya Bu. Semuanya bisa. Cuman yang memang kita gemburkan polo. Semua produk garment sebetulnya bisa. Rok, rompi, jaket semua bisa semua. Tapi kalian nggak produksi semua itu? Produksi semua. Semua? Semua. Cuman yang kita main produknya memang polo. Tuh. Yang lain lebih banyak kemana? Terima pesanan aja? Senang buat seragam-seragam biasanya. Luar biasa. Sebenarnya sampai daster, sampai segala macam bisa kan ya? Semua. Oh, di CMT-nya juga ada. CMT dulu sempat buka, tapi sekarang kita ketika udah mulai penuh buat internal dulu. Tuh. Luar biasa. Sekarang 1 bulan kira-kira berapa mengeluarkan berapa produk ya, berapa piece Kalau sehari kurang lebih 1.300 sampai 1.500 sehari? sehari. Segituan lah, target segitu. Bayangin sehari 1.500 gaji UMR. Ya 5,7 ya. Dan istri nggak dikasih gaji UMR, kasih di bawah UMR. Itu Ya. kan di UMR Jogja loh. Jogja 2,8 ya. UMR Jogja ya. Itu soalnya UMR Bekasi segitu. Oh iya. Tapi ini adalah bukti bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Jangan pernah mau yang besar tanpa berani membayar harganya.
Jangan pernah mau kemuliaan tanpa pernah berani untuk meletakkan banyak hal. Mereka adalah contoh seorang yang meletakkan dan benar-benar sudah membuahkan hasil yang sangat manis. Oke. Wah, luar biasa banget ya. Saya kagum-kagum sih, karena Kagum sih. biasanya kayak owner gitu ya. Biasanya Iya. naikin aja dong gitu kan keuntungan, tapi mereka lebih mikir ya itu cukup gitu ya. Betul ya? Itu cukup gitu. Wah, ajaib banget. Sama kalau boleh nambahin sedikit ya, tadi terkait kok bisa sampai kayak sekarang itu. Betul. Sebenarnya ini ada satu banget yang satu kejadian yang benar-benar apa ya, gugah aku sampai sekarang. Kamu harus kesaksian terus ya. Betul. Jadi aku itu mau beli tanah waktu itu di Klaten buat expand pabrik yang di sekarang Jogja ini kan masih apa, tanahnya masih sewa. Nah, ketika aku sudah cari-cari di Klaten, ternyata ketemu tuh Bu. Ketemu, aku cocok dan suka. Waktu itu harganya ditawarin 2,2 M. Nah, terus habis ditawarin aku nego-nego jadi 2 M kalau nggak salah, aku lupa. Nah, oke dah, aku mau ambil gitu. Aku belum punya uang, ada uang segitu, tapi kalau aku keluarin semua pasti nanti agak goyang lah. Habis Susah buat itu ya, Ro. Terus habis itu aku cari bank tuh, aku mana bank yang bisa, aku udah dicek semua, oke ACC tinggal bisa kita cairin, mau AJB itu. Aku sama bank, sama notaris, sama yang punya tanah, datang ke notaris semua, mau tanda tangan dicairin. Pas datang itu yang punya tanah malah nggak ada, yang datang malah keluarganya semua. Waduh. Yang punya tanah ternyata malah masuk penjara. Aku nggak tahu gimana, pokoknya nggak ada deh. Terus ini gimana supaya tetap kita bisa AJB? Coba tinggal tanda tangan aja nih. Dia di waktu itu di Klaten, di penjaranya di daerah Jawa Timur. Kita coba deh cari notaris yang bisa. Terus nyari-nyari notaris itu nggak ada yang mau semua, semuanya menolak. Nggak ada yang mau. Udah deh, ya udah akhirnya nggak bisa, nggak jadi beli deh kita akhirnya. Nah terus baru beberapa bulan setahun setelah itu, kan aku abaikan tuh. Terus tiba-tiba aku didapat surat sama kantor desa yang pabrik Jogja itu, katanya aku disuruh ngurus izin dan lain-lain. Lah kan aku kan udah ngurus izin dari lama-lama, terus dokumenku tuh kemana? Aku jadi mikir, oh berarti ini bahaya nih, kalau aku belum punya tempat sendiri, tiba-tiba dapurku hilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku iseng deh ngontak lagi tanah yang lama. Bu, masih ada nggak tanahnya yang lama kemarin itu? Aku ngontaknya itu ke pihak bank, karena ternyata tanahnya itu Hibahkan. dibangkan. Terus, oh maaf mas, tanahnya udah dilelang. Wah ya wes lah, dilelang toh. Tapi harganya berapa Bu kalau boleh tahu? Dilelang tuh 150. Lebih murah ya? Iya, murah. Nah, Jauh jauh banget. banget. Terus habis itu, wah kok murah banget ya? Aku coba deh ngontak sama yang punya tanah. Nah, pas begitu aku mengontak, tiba-tiba nggak tahu dari mana, itu kok ada yang ngontak aku, Mas, gimana? Tanahnya jadi dibeli nggak? Loh, ini siapa? Ini saya yang punya tanah. Loh, Bapak kan di penjara. Bisa pegang HP dari mana, Pak? Saya pinjam HP-nya temen. Aku langsung bilang, oh Pak, ini saya dapat info dari bank, katanya tanahnya udah dilelang. Ditawarin 150. Ini gimana? Boleh saya beli nggak? Wah maaf Mas, kalau kayak gitu saya nggak mau. Saya lepas di 1,8 tetepan gitu. Nah terus, ya udah Pak, kalau misalkan nggak boleh ya saya nggak mau beli. Padahal kan udah dilelang Bu. Kalau misalkan dilelang ya aku beli pun nggak ada masalah gitu. Iya. Iya, betul. Tapi aku bilang, Pak, ini kalau misalkan Bapak tidak berkenan, biarpun nanti ini Bapak tidak berkenan, aku nggak akan beli. Biarpun udah dilelang. Tapi kalau Bapak berkenan, nanti aku akan kasih tali AC, Pak. Biarpun tidak sebesar yang awal, tapi akan aku kasih tali AC. Udah, terus singkat cerita, sore-sore Bapaknya telepon aku lagi. Mas, hubungi aja keluargaku. Pokoknya semua keputusan ada di keluargaku. Udah, aku telepon istrinya. Tak ajak ketemu di tempat makan. Bu, ini gimana? Tanahnya udah dilelang kan? Tadi udah bilang sama Bapak, katanya boleh, katanya sesuai Terserah. ke keluarga. Kalau nanti boleh, saya tak maju lelang Bu, saya tak maju lelang, nanti tak kasih tali AC. Terus kalau dia bilang, dah Mas, nggak apa-apa, saya berdoa pokoknya tanah ini buat Mas Henry, nanti berapapun itu kami terima deh gitu. Dah. Terus aku langsung ke pihak bank yang dilelang itu, Bu, oke aku maju. Terus begitu mau di bid kan, ini mau naikin berapa Bu? Pak, aku pokoknya mau sesuai aja, aku nggak mau ditambahin. Pokoknya kalau ini memang jalanku, aku sesuai nilai awal, harusnya dapat. Sekian minggu, dilelang dibuka, Mas, ini ada yang mau masuk, tapi nggak jadi lagi. Katanya mental-mental semua gitu, nggak bisa, entah ada lengkap atau tidak apa. Singkat cerita, terus bilang, Mas, ini menang. Jadi,
aku dapat tanah itu dengan harga jauh di bawah. Dan yang pihak bank tadi diutangi itu bisa senang juga karena tak bayar Langsung. ya kan. Terus yang punya tanah juga senang karena aku kasih tali AC. Aku bisa beli tanpa aku utang bank. Ya ampun. Iya kan? Iya. Jadi aku harusnya 2,2 2 M lah ya, 2,82 M. Terus jadi lelang 1,5 kan. 1,1 Bu. 1,150. Hampir 1,2. Tuhan tuh kayak ngasih tahu, kamu nggak usah beli sekarang, kamu jangan utang karena kamu tuh belum punya uang. Kamu jangan paksakan. Jadi kayak setahun tuh aku ngumpulin uangku kembali kayak tahun lalu, tapi aku sekarang bisa punya tanah dengan tidak utang bank. Wow. Itu semua screenshot chatnya masih ada semua tuh Bu. Fotonya juga masih ada. Itulah aku bilang, Tuhan tuh pasti, misalkan pun kita memaksakan, Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan tuh jagai. Sampai tutup jalannya. Iya, sampai notaris nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nek ada yang mau tuh udah. Sudah Kelar. Iya. Dan bisa blunder juga loh, karena Ya, kan blunder. dari sisi Iya. dari lelang keluarganya belum mau, bisa dipersulit. Iya. Oh, iya. Jadi tadi kalau ibu bilang mungkin kayak nggak percaya kok bisa tapi nggak pakai utang kayak gini-gini. Ini salah satu yang buat aku punya tanah nggak pakai utang ya ini. Tuhan tuh kayak Aduh. itu loh. Bayangin dari 2 jadi 1,1. 1,1 dan ikut lelang 3 pihak semua tidak ada yang dirugikan. Pihak bank seneng, akunya seneng, yang punya pun juga seneng. Ikhlas semua Bu. Luar biasa. Kalau Tuhan udah rencana udah berkehendak, Dia pegang Yes, segala sesuatu. Wih, kalian memang benar-benar ajaib sekali. Setiap langkahmu benar-benar penuh keajaiban. Tapi kalian memang luar biasa. Tidak banyak anak muda zaman sekarang yang sangat ajaib seperti ini. Kerja keras dan benar-benar dari bawah bersama Tuhan sampai hari ini. Jangan pernah takut, bersama Tuhan selalu ada jalan. Kita sudah di penghujung acara ini, nggak kerasa ya, katanya seru banget. Mungkin bisa berikan pesan-pesan ya buat semua yang nonton, buat semua ibu-ibu, buat semua anak-anak muda gitu dari Kak Henry ya. Istri mau nambahin nanti? Diwakilin Koko aja. Koko ay. kalau dari aku gini sih, mungkin kita ini setiap hidup pasti punya jalannya masing-masing. Aku yakin aku sekarang ada di sini tuh pasti untuk menunjukkan, untuk jadi saksi hidupnya Tuhan Yesus kalau dia itu memang ada dan hidup. Amin. Dan kalian lihat, aku ini dari dulu yang awalnya bukan siapa-siapa, bahkan dari minus itu bisa diangkat sampai sekarang. Kalau kita tuh tetap selalu dan mengandalkan Tuhan. Dan itu yang ayat tak pegang sampai sekarang itu adalah di Yohanes 15:5 atau apa ya, lupa. Pokoknya yang bunyinya kayak gini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu tak pegang terus sampai sekarang itu. Jadi apapun itu harus selalu andalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak pegang Tuhan, yang pegang kendali itu, kita pasti tidak akan bisa jalan gitu. Dan kalau ada yang orang bilang, wah aku udah kayak gini kok enggak berhasil ya, enggak apa ya. Percaya aja, burung-burung di udara itu diopeni Tuhan, Amin, dipelihara. diurusin gitu loh. Dia tuh enggak ngapa-ngapain aja diurusin. Jadi kita enggak ngapa-ngapain itu kita pasti bisa hidup. Amin. Apalagi kita yang ngapa-ngapain, sudah pasti jadi sesuatu. Kayak kita by default itu udah pasti bisa jadi sesuatu gitu loh. Tinggal kita mau menjalankan atau enggak. Itu yang tak pegang sampai sekarang. Jadi jangan sampai kita tuh tidak mengandalkan Tuhan dan selalu harus percaya bahwa kalau kita sudah melakukan sesuatu pasti jadi something. Nggak mungkin enggak. Kalau misalkan sampai tidak jadi pun, tinggal tunggu waktu. Kalau misalkan tidak jadi pun, pasti di belakangnya ada sesuatu lagi. Percaya terus. Dah. Dia tidak pernah gagal. Yes, itu nggak pegang Bu. Karena aku dari dulu sampai sekarang kejadiannya kayak gitu terus. Wow. Nggak pernah enggak. Biasa. Tetap semangat terus pokoknya. Selama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Yes. Luar biasa. Terakhir. Biasa. Dari ceritanya kakaknya ini ya, buat saya ya, Kak Henry sama istri yang luar biasa ini, saya lihat gini sih, kadang memang waktu ada jalan ditutup itu belum tentu bukan Tuhan. Yes. Justru kadang jalan ditutup itu menyelamatkan kita. Yes. Mungkin kita bisa lihat masa lalu kita itu sangat gelap, tidak seperti yang kita inginkan, yang dunia inginkan, tapi ternyata itu jadi pagar yang membuat kita tak terkalahkan di masa depan. benar. Karena seringkali banyak orang ingin sukses, tetapi mau cara yang Cepat. lembut gitu. Jadi permata nggak pernah prosesnya
dielus-elus. Jadi permata prosesnya pasti digempur dengan sangat kuat. Papahnya, mamahnya, hutang di masa muda, belum kerja. Tapi itu atau membuktikan bahwa ternyata proses itu juga tangan Tuhan. Dan itu jadi pagar yang sangat kuat. Sampai dia, buat saya ajaib ya, biasanya orang ini kalau papahnya atau mamahnya ini ada judi, itu biasanya anaknya bisa ngikutin. Kayak ngulang, berulang. Misalkan keluarganya yang suka mukul, itu mengulang ke anaknya. Tapi ini ajaib sekali mereka mematahkan circle ini ya, kutuk ini. Mereka sungguh-sungguh mematahkan kutuk ini. Dan itu ajaib karena mereka memutuskan nggak peduli masa lalu. Mamahnya juga bilang ya wes toh kan kamu nggak, itu papahmu. Mereka sungguh-sungguh yakin, mungkin nggak tanpa sadar ya. Statement itu mengatakan bahwa ya itu papahmu, kamu nggak. Itu mengatakan bahwa mau seperti apapun masa lalumu, seburuk apapun keluargamu, itu tidak menentukan kamu. Pilihanmu, keputusanmu, memberikan diri untuk Tuhan, tadi ayatnya ya, memberikan diri untuk Tuhan, itu yang membuat kamu jadi siapa di masa depan. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God.